Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik bro, di kesempatan kali ini saya kembali mau sharing sedikit pengalaman ya. Ini untuk kawan-kawan pemula atau kawan-kawan yang masih dalam tahap newbie. Pada saat kalian melakukan proses bongkar mesin atau belah total ya ke sebuah mesin motor, misalkan melakukan penggantian part di bagian dalam seperti konrut atau stang piston semacam ini. Jangan lupa Kang Bro untuk selalu mengecek jalur pelumasan yang menuju ke arah big end atau ke bagian lahar bambu yang ada di dalam big pen belakang sini. Jadi di dalam sini ada sebuah pen ya. Pen kemudian di dalam sini juga ada model lahar bambu dan di dalam sini tentunya akan membutuhkan pelumasan Kang Bro. Nah, di sini untuk as yang sebelah kanan ini bagian as yang berada di kanan dan posisinya berada di area bak kopling. Di dalam as ini terdapat sebuah jalur pelumasan Kang Bro, yang berasal dari ujung as ini ya, yang berasal dari pompa oli, dan di dalam sana terlihat ada sebuah lubang. Nah, lubang tersebut Kang Bro nanti akan tembus masuk ke dalam lahar big end ini. Dan untuk kondisi big end yang lama atau bekas bongkarannya akan saya tunjukkan biar kalian akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ini dia Kang Bro untuk bekasan big pen-nya ya, yang lama. Jadi untuk big pen ini di dalamnya itu terdapat lubang Kang Bro, di mana lubang tersebut akan akan melumasi bagian lahar bambu yang berada di sini. Lahar bambunya itu semacam ini Kang Bro. Jadi di dalam sini ya. Nah, lahar ini atau bearing ini tentunya membutuhkan sebuah pelumasan. Nah, pelumasan itu berasal dari ujung as ini Kang Bro. Ya. Ujung as ini dan di dalam sana terlihat ada lubang. Ya, bisa diperhatikan di dalam sana ada lubang di mana lubang tersebut akan tembus ke sini untuk melumasi bagian bos dari eh, kopling ganda atau yang menuju ke one way juga. Kemudian ke depan lagi di sini juga ada lubang lagi. Ini lubang untuk oli masuk ke filter sentrifugal, di mana setelah melalui filter sentrifugal dia akan dikembalikan kembali masuk ke lubang yang satunya lagi dan terus maju masuk ke area sini. Nah, di pen besar ini Kang Bro terdapat lubang. Nah, ini posisi ya saya contohkan ya. Nah, jadi di sini ada lubang Kang Bro. Nah, ini lubang ini akan dipasang ketemu sama lubang yang berada di pipi engkol ini di bagian dalam sini. Jadi lubang yang berada di pipi engkol ini terpasangnya itu harus ketemu dengan lubang ini. Itu wajib. Dan ini adalah tugas dari tukang bubut ya, atau yang memasang. Biasanya kita bawa ke tukang bubut. Nah, di sana nanti akan memasang ini. Jadi untuk lubang ini akan dipasang tepat dengan lubang yang ada di pipi engkol ini. Tujuannya supaya oli yang berasal dari as ini masuk, nanti akan tembus masuk melalui lubang ini dan tembus ke sini. Nah, selanjutnya setelah melumasi bagian lahar bambu di big pen ini, saya pasangkan dulu ya biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Nah, masuk ke sini dan dia akan tembus ke lubang ini Kang Bro, yang berada di tengah sini tadi ya. Nah, lubang kecil ini melumasi bagian bearing bambunya. Nah, pada saat mesin terus berputar, nanti pelumas pada saat berputar nanti pelumas akan keluar melalui lubang ini kanan kiri. Bisa dilihat ya untuk lubang dari konrut ini. Nah, ini dia ada cowakan di sini kanan kiri. Nah, fungsi cowakan ini nanti akan melontarkan pelumas atau oli ke arah liner atau ke arah buring. Jadi lontaran dari minyak atau oli ini nanti akan ke arah depan menciprati atau membasahi bagian liner beserta piston ya.
Jadi kenapa saya bahas ya untuk masalah jalur pelumasan ini, karena ini sangat penting Kang Bro. Pernah terjadi suatu kasus di mana sebuah motor melakukan penggantian konrut, tidak sampai 1 minggu ambrol lagi Kang Bro. Ternyata setelah saya lakukan pengecekan, bagian silinder blok saya lepas, kemudian saya putar bagian krek as, ternyata tidak ada cipratan oli sama sekali dari sisi samping kanan kiri dari konrut ini yang menuju ke arah buring atau liner. Dan otomatis untuk bagian setang itu juga kering untuk bearingnya, kemudian untuk bagian liner dan piston juga terjadi baret. Akhirnya motor turun mesin lagi. Nah, itu terjadi karena apa? Pemasangan ini Kang Bro ternyata tidak tepat. Lubang yang ini tidak tepat dengan lubang yang ada di pipi engkol sini. Nah, kejadian itu sebenarnya jarang sekali terjadi ya. Cuma yang memasang itu kan juga manusia. Terkadang juga terjadi kesalahan Kang Bro. Mungkin pada saat pemasangan diajak ngobrol sama temen atau apa. Jadi ini nggak fokus ya menempatkan lubang ini. Tapi itu sekali lagi jarang banget terjadi. Cuma saya pernah menangani kasus semacam itu. Diganti konrut tapi nggak sampai 1 minggu mesin ambrol. Seperti itu. Karena pelumas itu nggak jalan. Jadi lubang ini nggak tepat dengan lubang yang berada di pipi engkol sini. Alhasil apa? Pelumas yang masuk ke as ini yang berasal dari pompa oli, dia berhenti cuma di sini, dia buntu, nggak masuk ke lahar ini, nggak masuk ke bearing ini. Karena bearing ini nggak mendapat pelumas, maka untuk jatah pelumas yang ke arah liner pun itu nggak ada Kang Bro. Liner kering, piston kering, gancet, ambrol mesin. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Nah, sebelum kita memasang untuk konrut ini atau kruk as ini di motor atau di crankcase, kita harus mengeceknya Kang Bro. Wajib dicek ya, sekali lagi ini wajib. Caranya kita semprotkan pelumas dari arah sini, atau kalau misalkan pengen lebih cepat kita langsung masukkan pelumas dari sini. Kita bisa gunakan chain loop ya, karena ini ada tekanannya ya, jadi lebih mempermudah kita saat melakukan pengecekan. Misalkan kita cek dari arah sini Kang Bro, dari ujung sini, kita pastikan untuk lubang-lubang ini juga nggak buntu ya, mereka juga harus nah terlihat ya, nah terlihat ini sudah plong semua untuk lubang ini. Kemudian kita langsung dari arah depan sini ya, nanti diperhatikan untuk oli harus tembus ke sini Kang Bro, harus sampai ke bearing bambu di dalam big end ini, harus tembus ke sini juga harus basah. Nah, ini saya semprotkan langsung dari arah sini ya, biar lebih cepat. Sebentar. Untuk yang lubang satunya lagi yang di sebelah sini saya tutup Kang Bro, biar banyak yang masuk ke arah sini. Sebentar saya ambil posisi biar lebih jelas. Coba kita cek sampai dia netes. Nah, dia terlihat mengalir Kang Bro ya. Ini saya lap ya, bukan dari sebelah atas, bukan, ini memang sudah keluar dari bawah sini. Ini saya kasih tisu biar lebih jelas ya, bukan dari atas ini ya untuk alirannya. Oke, sekarang perhatikan ya untuk pelumas yang mengalir ke sini. Ini berasal dari sela-sela konrut. Ini saya semprot lagi. Nah, dia sudah menetes ya. Terlihat ya. Nah,
Jadi begini ya cara mengeceknya ya. Ini sudah keluar dari sela-sela sini dan juga sela-sela sini pastinya. Nah, kalau sudah dilakukan pengecekan seperti ini dan sudah tembus ya untuk pelumasnya atau olinya, dipastikan untuk motor kalian nanti akan aman Kang Bro. Nggak terjadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya. Motor belum 1 minggu habis melakukan penggantian banyak, ternyata rombyok lagi, bongkar lagi. Jadi penyebabnya sepele Kang Bro. Pemasangan dari big pan ini buntu. Lubang ini nggak ketemu sama lubang yang berada di pipi engkol sebelah sini. Ya. Jadi diperhatikan setiap melakukan penggantian konrut terutama ya. Diperhatikan untuk jalur pelumasnya yang berasal dari sini itu harus benar-benar tembus ke bagian bearing bambu di dalam kruk as ini. Supaya apa? Supaya nanti bagian pelumasan yang menuju ke bearing bambu di bagian big end, kemudian pelumas yang menuju ke liner juga piston itu lancar Kang Bro. Jadi nggak sampai kejadian pelumas itu nggak tembus ke bagian bearing bambu dan juga liner serta piston. Jadi kayak gitu ya untuk cara mengeceknya. Kalau misalkan sudah dicek seperti ini, kita rakit, insya Allah motor nggak akan bermasalah karena sistem pelumasannya sudah lancar kayak gitu Kang Bro. Jadi untuk setiap habis penggantian konrut wajib dicek seperti ini ya. Untuk kawan-kawan pemula diperhatikan. Mungkin untuk videonya itu saja yang ingin saya sampaikan Kang Bro. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya dibantu like juga subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.